Halo, selamat bergabung di Mega Sri SYT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Di masa liburan, sekolah anak-anak Magic 5 putuskan untuk camping di Bandung. Bus yang dinaiki oleh anak-anak Magic 5 mengalami gangguan, di mana tiba-tiba radiator bus itu pun bocor, sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa pergi ke Bandung hari itu. Tak hanya itu, bus lainnya juga mengalami masalah, di mana tiba-tiba mobil bus itu pun mengalami kebocoran ban. Anak-anak sekolah pun cukup khawatir dan takut jika camping di hutan itu. Irsyad pun lantas menggunakan alatnya untuk mencari tahu siapa tahu ada rumah warga agar mereka bisa minta tolong kepada warga itu. Berkat drone Irsyad pun akhirnya menemukan pemukiman warga di dekat bus mereka. Irsyad pun lantas beritahu Pak Kepala Sekolah jika ada panti asuhan di sekitar bus mereka. Tiba-tiba Noah dan Clarissa pun bersikap romantis karena mereka sama-sama bete karena harus pisah bus. Melihat Clarissa, Lisa pun tak ingin kalah dan Lisa pun lantas memegang tangan Gibran, meminta agar Gibran bisa dekat dengannya dan sama-sama dengan Gibran. Sementara itu, Naura pun mendengar suara hati Al pun merasa sendirian karena Adara tidak ada saat itu. Anak-anak sekolah pun merasa aneh mendengar suara tukang jamu di hutan itu. Kepala sekolah pun meminta anak-anak untuk tidak berpencar dan mengabaikan suara yang barusan muncul. Mereka pun akhirnya sampai di panti itu. Kepala sekolah pun menjelaskan kepada pemilik panti jika mobil mereka mogok dan menumpang tidur malam ini di sana. Pemilik panti pun mengizinkan anak-anak untuk tinggal sementara di panti itu. Sementara itu, pekerja panti itu bercerita tentang mistis, tentang kematian tukang jamu di hutan itu. Tukang jamu itu dicegat oleh preman, akibat tindakan preman itu menyebabkan tukang jamu itu atau Mbah Sudirah meninggal dunia. Sementara itu, Kevin pun merasa curiga dengan geng onar, entah apa rencananya malam ini. Irsyad pun mendapatkan sebuah info jika akan ada bintang jatuh malam ini. Irsyad pun akan ajak Pipit malam ini untuk melihat bintang jatuh. Di tengah malam pun Irsyad pun menelpon Pipit, mengajak Pipit untuk melihat bintang jatuh. Naura rupanya diam-diam pura-pura tidur dan tahu jika Pipit ingin keluar melihat bintang jatuh bersama Irsyad. Lisa yang juga mendengar Pipit ingin juga melihat bintang jatuh dan akan ajak Gibran. Begitu juga dengan Clarissa. Clarissa pun ingin melihat bintang jatuh. Clarissa pun ingin mengajak Noah. Naura pun merasa jika Irsyad romantis, karena Irsyad telah mengajak Pipit untuk melihat bintang jatuh. Naura pun tak ingin kalah, dan Naura pun ingin mengajak Rasya untuk melihat bintang jatuh itu. Sementara itu, Jenny yang sendirian di kamar dan kehilangan teman-temannya memutuskan untuk keluar mencari angin. Al pun tak sengaja bertemu Jenny dan mengajak Jenny untuk keluar bersama-sama untuk mencari angin. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka pun mendengar suara orang menjual jamu. Al dan Jenny pun heran kenapa suara itu sampai ke panti itu. Ternyata suara itu adalah hasil rekaman dari geng onar. Geng onar sengaja menakuti Jenny agar bisa merampok harta Jenny. Di mana Al dan Jenny pun tersandung gara-gara geng onar. Di saat itulah geng onar pun mencuri emas dan dompet Jenny. Tak lama kemudian, Kevin pun tak sengaja mendengar semua rencana buruk geng onar. Kevin pun akan menceritakan itu kepada Jenny. Namun karena dicegat oleh geng onar, Kevin pun terpaksa bertarung dengan geng onar. Kevin yang hanya sendirian berhasil dikalahkan oleh geng onar, dan Kevin pun malah dijebak oleh geng onar. Geng onar telah menuduh Kevin jika Kevinlah yang telah mengambil gelang emas Jenny dan dompetnya. Semua itu karena kelicikan geng onar, di mana mereka sengaja menaruh bukti kejahatan itu di kantongnya Kevin. Jenny pun terpaksa menampar Kevin dan tidak percaya lagi kepada Kevin. Tiba-tiba mereka pun mendengar suara tukang jamu. Mereka pun kaget dan takut melihat hantu tukang jamu itu berada di panti itu.